Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikri Rijal Saputra, dan materi yang akan kita bahas saat ini adalah networking model. Apa sih networking model itu? Kita lanjut saja ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ada definisi. Model jaringan atau networking model adalah kerangka konseptual yang mengatur komunikasi data antar komputer melalui lapisan-lapisan atau layer yang terstruktur grafis. Model ini memungkinkan perangkat berbeda merek dan step operasi untuk saling berkomunikasi secara terstruktur. Dua model utama yang digunakan adalah model OSI atau 7 lapis, fisik hingga aplikasi, dan model TCP atau IP. Nah, di sini juga ada jenis-jenis model jaringan. Model komunikasi atau arsitektur jaringan. Pertama, OSI model atau Open System Interconnections, kerangka teoritis 7 lapisan yang mendefinisikan standar komunikasi. Yang kedua ada TCP atau IP model. Model praktis yang menjadi dasar internet saat ini, terdiri dari 4 atau 5 lapisan. Model struktur jaringan atau database. Model jaringan menggunakan struktur grafis untuk mewakili hubungan banyak ke banyak atau M.2N antara simpul atau node. Model topologi jaringan yaitu fisik atau logis, star, bus, ring, mesh, dan hybrid, mengatur bagaimana komputer dihubungkan secara fisik. Fungsi model jaringan yaitu standarisasi, memastikan perangkat dari produsen berbeda dapat beroperasi bersama. Modularitas, membagi proses komunikasi yang rumit menjadi tugas-tugas kecil di setiap lapisan. Dan yang ketiga yaitu mempermudah pembangunan, memudahkan perbaikan dan pembaruan teknologi jaringan. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada before atau sebelum dan juga after atau sesudah networking model. Nah, di sini sebelumnya teman-teman yaitu before networking. Di sini terlihat kacau ya teman-teman, dari application ke checking for errors. Di sini kan ada nabrak ya teman-teman, dari wire kemana nih teman-teman, nggak ada ya, nggak tahu. Dari encryption kemana tuh, nggak ada ya teman-teman, nggak ada tujuannya. 1 second NOS kemana tuh, nggak ada tuh ya teman-teman tujuannya. Jadi networknya itu adalah chaos teman-teman. Nah, di sini ada modeled network atau sesudah adanya networking model. Nah, di sini ada aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, 3 di atas ini adalah kebanyakan software ya teman-teman. Aplikasi, presentation, dan session itu adalah software teman-teman. Nah, di sini transport, network, data link, dan physical yaitu kebanyakan hardware. Nah, di sini juga easy to manage to structure place. Each component has some language to community. Jadi gampang dihubungkan dan juga lebih terstruktur ya teman-teman. Nah, di slide berikutnya ada OSI model. Model OSI atau Open System Interconnections adalah kerangka konseptual 7 lapisan standar yang diciptakan oleh ISO untuk menstandarisasi komunikasi data jaringan antar vendor yang berbeda. Model ini membagi proses komunikasi menjadi lapisan fisik hingga aplikasi, memudahkan troubleshooting dan interoperabilitas perangkat jaringan. Berikut adalah 7 lapisan model OSI dari terendah ke tertinggi. Nah, ini dari yang pertama yaitu physical layer. Nah, physical layer ini berada di layer 1, yaitu mentransmisikan data mentah berupa bit melalui media fisik, yaitu kabel dan sinyal radio. Nah, yang berikutnya ada data link layer atau layer kedua, mengelompokkan bit menjadi frame dan menangani pengelamatan fisik atau MAC address. Dan layer yang ketiga adalah network layer, menangani routing, paket, dan pengelamatan logis atau IP address. Dan di layer yang keempat, transport layer, bertanggung jawab atas pengiriman data ujung ke ujung, segmentasi dan kontrol kesalahan atau TCP atau UDP. Di layer kelima ada session layer, mengelola sesi komunikasi atau memulai, memelihara, dan mengakhiri koneksi. Di layer keenam ada presentation layer,
memformatkan, menginskripsi, dan mengoperasi data untuk aplikasi. Dan di layer yang terakhir adalah application layer, antar muka langsung dengan pengguna dan aplikasi, seperti HTTP, FTP, atau SMTP. Nah, di sini juga ada TCP atau IP model. TCP atau IP model. TCP apa sih? TCP itu singkatan dari apa sih? Nah, di sini juga ada ya teman-teman. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah rangkaian protokol komunikasi dasar yang digunakan untuk pertukaran data antar komputer dalam jaringan, termasuk internet. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 4 lapisan fungsional yang menyederhanakan transmisi data yang andal dan terstruktur. Ada 4 lapisan ya teman-teman, atau layer dari TCP atau IP. Yang pertama adalah application layer atau aplikasi, menangani protokol tingkat tinggi seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS untuk interaksi aplikasi pengguna. Yang kedua ada transport layer atau transportasi, mengelola komunikasi host to host, memecah data menjadi paket, dan memastikan pengiriman menggunakan TCP atau UDP. Yang ketiga ada internet layer atau internet, bertanggung jawab atas pengamatan logis atau IP address dan perutuan routing paket data ke tujuan sering menggunakan IP. Dan yang terakhir ada physical layer atau fisik, mengurus kabel dan sinyal, mengubah data menjadi listrik, cahaya, atau radio agar bisa merambat, seperti contoh kabelan atau WiFi. Dan ada di sini juga nyambung ya teman-teman, dari physical ke data link, yaitu adalah koneksi, mengurus alamat fisik atau MAC address, dan memastikan data tidak tabrakan di jaringan lokal. Contoh seperti switch tadi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada encapsulation dan decapsulation. Apa sih encap dan decapsulation ini? Encapsulation adalah proses menambahkan informasi kontrol atau header ke data pada setiap lapisan model OSI atau TCP/IP dari atas ke bawah saat pengiriman. Sedangkan decapsulasi adalah kebalikannya, melepas informasi tersebut dari bawah ke atas pada penerima. Proses ini memastikan data terbungkus rapi, teralamat, dan terkirim dengan aman ke tujuan. Proses enkapsulasi atau sisi pengiriman dari atas ke bawah. Yang pertama adalah application presentation session. Data pengguna disiapkan. Transport, data dipecah dan ditambahkan header atau TCP UDP menjadi segmen, dan network, segmen dibungkus dengan alamat IP atau IP header menjadi paket. Data link dibungkus dengan MAC address atau header dan trailer menjadi frame. Physical, frame dirubah menjadi sinyal fisik atau bit untuk ditransmisikan. Proses dekapsulasi atau penerima dari bawah ke atas. Nah, ini kebalikannya dari enkapsulasi ya teman-teman, Nah, di sini ada physical, menerima sinyal dan mengubahnya menjadi frame. Data link, memeriksa dan melepaskan MAC address atau header atau trailer. Network, memeriksa dan melepaskan IP header. Transport, memeriksa dan melepaskan header transport atau TCP UDP. Application, data asli diterima oleh aplikasi tujuan. Fungsi utamanya dari encryption dan decapsulation ini adalah encapsulation membungkus, memberi alamat, dan mengamankan data, sedangkan decapsulation adalah membungkus, membuka bungkus, dan mengambil data asli. Mungkin segitu aja ya teman-teman dari saya tentang materi hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.